hampir berucap untuk mencaci maki wanita di seberang telepon. Tetapi ia urungkan. Ia sadar, ia tak memiliki hak berbuat seperti itu. Ia tak mengenal sosok ibunya Layam. Juga, ia baru mengenal sosok Layam. Jadi ia putuskan, tak akan mencampuri urusan mereka. Oral menutup panggilan Claudia. Ya, lebih baik seperti itu. Lebih baik ia tak lagi mendengar tutur kata Claudia yang keterlaluan. Ketimbang ia akan kelepasan dan mengingkari apa yang ia putuskan baru saja. Dasar wanita gila! Umpat Oral. Ia meletakkan handphone milik Layam ke atas dashboard. Kini ia pun konsen mengemudi. Melajukan mobilnya menuju ke rumah Ririn. Selang 10 menit Oral pun sampai. Mobilnya ia parkir di pekarangan rumah Ririn. Seketika sosok Ririn muncul dari dalam rumah. Ia langsung menyambut kedatangan Oral. "Tumben kamu pagi-pagi udah kesini?" tanya Ririn. "Aku lagi bosen di rumah, juga aku mau curhat sesuatu sama kamu," jawab Oral sambil keluar dari mobilnya. Berjalan menghampiri Ririn yang tengah berdiri di teras rumah. "Curhat apaan? Kayaknya serius banget." "Haf." Oral menghela nafas. Belum menjawab pertanyaan Ririn. Mereka berdua sama-sama duduk di sofa panjang yang tersedia di teras. Mereka duduk saling bersebelahan. "Oh ya, pas malam itu obatnya gimana? Manjur nggak? Mas Haidar jadi serat sama kamu, kan? Kalian akhirnya berhasil melakukannya, kan?" Mendengar pertanyaan Ririn, Oral malah lagi-lagi menghela nafas berat. "Kamu kenapa sih, Rel? Semuanya gagal total." "Masa sih?" "Iya, obatnya nggak manjur." "Bukannya nggak manjur. Terus? Ya emang Mas Haidarnya yang nggak bisa nyentuh aku." "Haf." Kini giliran Ririn yang menghela nafas berat. "Dan sekarang aku punya masalah serius yang lebih dari itu, Rin," ucap Oral. "Masalah apa? Kamu udah aku ceritain kan kalau papa mertuaku pengen banget punya cucu. Dan kalau sampai dalam waktu dekat ini aku dan Mas Haidar nggak bisa memenuhi keinginannya, harta kekayaan akan diberikan untuk adiknya Mas Haidar." "Ya, waktu itu kamu sempat cerita itu ke aku. Tapi terus masalahnya apa?" "Gara-gara itulah Mas Haidar punya ide gila." "Ide apaan?" "Dia pengen aku punya suami 2. "Hah?" Ririn langsung terkejut. "Kamu serius, Lel?" "Iya, serius. Mana bisa seorang wanita punya suami 2? Maksud dia tuh bukan yang kayak gitu. Terus, aku disuruh berhubungan dengan laki-laki lain." "Hah?" Ririn makin terkejut. "Maksudnya berhubungan badan?" "Iya, berhubungan badan." "Cilak! Suamimu benar-benar udah gila. Dia sampai berpikiran kayak gitu hanya demi ingin memberikan papanya cucu?" "Ya." Ririn tampak menggeleng-gelengkan kepalanya. "Terus kamu setuju?" tanya Ririn. "Awalnya aku nggak setuju. Terus sekarang, aku terpaksa mau." "Jilak! Ternyata kamu juga ikutan gila." "Aku nggak ada pilihan lain, Rin," ujar Oral. "Gak ada pilihan lain gimana? Mas Haidar ngancem aku. Katanya, kalau aku gak mau ngikutin rencananya, dia bakal ceraiin aku." "Lah, kok bisa?" "Katanya, karena dia kasihan sama aku. Karena dia gak mau aku terus-terusan gak bisa mendapatkan nafkah batin dari dia kalau aku tetap mempertahankan pernikahan kami. Juga, karena dia gak mau aku ikut hidup sengsara bersama dia." "Hidup sengsara gimana maksudnya?" "Bokapnya dia kan kaya raya. Kamu lupa, dia akan terancam miskin kalau kami nggak bisa ngasih cucu ke bokapnya dia." "Ah, benar juga ya." Akhirnya Ririn mengerti maksud Oral. "Berarti sekarang kamu beneran setuju sama rencananya Mas Haidar?" "Iya." "Terus kamu berhubungan sama siapa?" "Mas Haidar udah nyariin laki-laki buat aku." "Siapa?" "Haf." Lagi-lagi Oral menghela nafas. "Kamu kenapa?" Ririn pun heran.
Pokoknya kamu bakal terkejut kalau tahu siapa dia. Emang siapa? Aku kenal? Nggak kenal, sih. Terus? Dia tuh masih bok, umur 18 tak? Han, Rin. Bahkan dia belum lulus SMA. Apa? Ririn terkejut. Dan kemudian, hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak. Kok bisa sih Mas Haidar nyariin kamu cowok yang kayak gitu? Ceritanya panjang. Hahaha. Ririn masih tetap tertawa. Tapi nggak apa-apa juga sih. Kata orang-orang kan daun muda lebih enak. Staminanya lebih kuat. Pasti bisa bikin kamu kenakan. Apalagi kalau dia ganteng. Ya emang dia ganteng sih. J, kamu udah mulai kagum ya sama dia? Ih, apaan sih? Kamu mirip banget sama Mas Haidar. Muji dikit aja disangka suka. Rutuk Oral. Sedang Ririn, ia lagi-lagi tertawa. Setelahnya, mereka terus mengobrol. Tak hanya tentang apa yang mereka bicarakan yang barusan, tetapi juga tentang hal apapun. Hingga tak terasa mereka melewatkan waktu hingga berjam-jam lamanya. Karena jika sudah berdua, mereka sering lupa waktu. Rin, aku pulang dulu ya. Pamit Oral sambil beranjak berdiri. Kamu gak makan siang dulu di sini? Ririn menawarkan. Enggak. Habis ini aku makan di luar aja. Ya udah. Kamu hati-hati di jalan. Oke. Oral meninggalkan teras rumah Ririn. Ia berjalan ke arah mobilnya. Setelah sampai, ia langsung masuk ke dalam. Ia hampir menjalankannya. Tetapi sebuah getaran handphone menghentikan kegiatannya tersebut. Mas Haidar. Lirih Oral sambil tersenyum begitu mengetahui bahwa sang suamilah yang tengah menelpon dirinya. Halo, Mas. Oral segera mengangkatnya. Halo, Rel. Kamu lagi di mana? Tanya Haidar di seberang telepon. Aku masih di halaman rumahnya Ririn, Mas. Ini mau ngidupin mobil, mau pulang. Berarti kamu belum jalan, kan? Belum. Emang kenapa, Mas? Kamu jemput Lemgih ke sekolah? Bentar lagi udah jam dia pulang. Hah? Ngapain kamu nyuruh aku buat jemput dia? Kan, kamu lagi ada di wilayah yang gak terlalu jauh dari sekolahnya dia. Jadi sekalian aja kamu jemput dia. Gak mau! Oral langsung menolak. Kenapa gak mau? Aku kan bukan supirnya dia, Mas. Enak aja aku disuruh jemput dia. Ayolah, Rel. Ini juga demi kalian berdua biar bisa lebih dekat. Biar kalian bisa saling mengenal. Lagian, siang ini tuh aku rencananya ingin ngajakin kalian makan siang di luar. Kita bisa ketemuan di restoran langganan yang biasanya. Kan kalau kamu barengan sama dia, jadi nggak ribet. Haf. Oral menghela nafas. Gimana? Kamu mau kan jemput dia? Ya udah. Oral terpaksa setuju dengan permintaan Haidar. Ia akhirnya bersedia untuk menjemput Layam di sekolah. Setelah obrolan tersebut, telepon mereka pun berakhir. Oral segera menjalankan mobilnya. Melaju pergi menuju ke SMA Cendekiawan. Hanya beberapa menit, ia pun sampai. Kini mobil Oral bertengger tepat di depan gerbang sekolah Layam. Ia duduk di dalam sembari memperhatikan satu persatu marit-marit yang tengah keluar dari gerbang tersebut. Kurang lebih 10 menitan, Layam akhirnya muncul. Bak, Ahrem, aja tersebut tengah berjalan santai meninggalkan kawasan sekolah. Pin, pin, pin. Oral segera membunyikan klakson mobilnya. Layam refleks menengok ke arah suara. Ia langsung melihat keberadaan mobil Oral. Ia langsung mengenalinya. Layam berjalan mendekat. Dan begitu sampai, kaca mobil berangsur-angsur terbuka. Sosok Oral yang tengah duduk di dalam mobil pun langsung terlihat. Buruan masuk! Ucap ketus Oral. Nyonya jemput saya? Tanya Layam. Ekspresinya sedikit terkejut. Enggak. Aku mau jemput tukang kebun yang kerja di sekolah kamu ini. Hah? Layam terheran.
Ya jemput kamulah. Jemput siapa lagi? Makanya buruan masuk. Iya, Nyonya. Layam segera masuk ke dalam mobil. Duduk di samping Oral. Kamu jangan GR dulu ya. Aku jemput kamu bukan atas kemauanku sendiri. Tapi aku disuruh sama suamiku. Terang Oral. Ia harus menegaskan pada Layam. Iya, Nyonya. Tanggapan Layam hanya seperti itu. Oh ya. Nih. Oral menyerahkan handphone milik Layam. Yang tadi pagi ketinggalan di mobil ini. Sawe aku nggak langsung ngasihin ke kamu. Kupikir kamu kan lagi di sekolah. Jadi kamu nggak begitu butuh HP ini. Terang Oral. Iya, Nyonya. Nggak apa-apa. Tadi ada telepon dari ibu kamu. Ibu? Layam seperti tercekat. Dan seketika kedua matanya tampak sendu. Oral mengetahuinya. Tetapi ia tak berani membahasnya. Apalagi mengatakan bahwa tadi ia sempat lancang menerima telepon dari Claudia. Oral segera menjalankan mobilnya. Berusaha untuk tak memperdulikan ekspresi wajah Layam saat ini. Suamiku mau ngajakin kita makan siang. Tutur Oral. Ia sambil konsen menyetir. Kamu mau, kan? Iya, Nyonya. Mau? Setelah obrolan itu, mereka sama-sama terdiam. Sama-sama larut dengan kegiatan masing-masing. Oral sibuk memperhatikan jalanan yang tengah dilaluinya. Sedang Layam, ia hanya melamun melihat pemandangan dari balik jendela di sampingnya. Hingga akhirnya mereka pun sampai ke tempat tujuan. Mobil Oral berhenti di tempat parkiran sebuah restoran mewah. Restoran yang ia kunjungi bersama sang suami. Yuk, turun! Ajak Oral. Layam pun patuh. Ia segera mengikuti apa yang Oral lakukan. Turun dari mobil, lalu berjalan masuk ke dalam restoran. Selamat datang! Sapa seorang pelayan yang berjaga di pintu. Apa Anda sudah reservasi tempat? Tanyanya. Sepertinya sudah. Jawab Oral. Karena kebiasaan Haidar setiap datang ke restoran ini, ia selalu memesan tempat terlebih dahulu. Biasanya tempat yang paling spesial dibanding yang lain. Kalau boleh tahu atas nama siapa? Pak Haidar. Baiklah. Tempatnya ada di sebelah sana. Si pelayan langsung tahu. Dan ia pun segera mengantarkan Oral dan Layam ke tempat yang ia maksud. Setelah sampai Oral tercengang. Karena yang dipesan Haidar bangku dengan jumlah kursi hanya 2 buah, dalam posisi saling berhadapan. Bangku tersebut seolah memang disediakan untuk pasangan romantis yang datang ke restoran ini. Silakan duduk, ucap si pelayan. Meski tengah begitu kebingungan, Oral pun segera duduk di salah satu kursinya. Begitupun dengan Layam. Apa Pak Haidar juga sudah memesankan makanan untuk kami? Tanya Oral. Karena lagi-lagi kebiasaan Haidar seperti itu. Memasarkan makanan terlebih dahulu. Agar ketika datang, makanan sudah langsung siap. Sudah, Nyonya. Makanannya akan segera kami antarkan. Ucap si pelayan. Setelah itu, ia pun pergi. Kini, Oral pun hanya tinggal berdua bersama Layam. Sesaat Oral menyadari tatapan orang-orang yang melewati keberadaannya. Mereka tampak memandang aneh kebersamaannya bersama Layam. Sial. Pasti mereka kira aku tante-tante girang yang hobi main sama brondong. Batin Oral merutuk. Mana nih Bow, Cah masih pakai seragam SMA lagi, tambahnya. Hav. Mas Haidar kemana sih kok nggak datang-datang? Aku keburu nggak tahan ditatap aneh sama orang-orang yang ada di sini. Oral meraih handphone dari dalam tas yang ia bawa. Ia bermaksud ingin menghubungi sang suami. Meminta untuk buruan datang ke restoran ini. Tetapi belum juga Oral melakukan panggilan tersebut, ada sebuah pesan masuk. Rupanya dari Haidar. Oral pun segera membuka dan membacanya. Kalian makan siang bersama ya, sayang.
Aku nggak akan datang. Jangan ditunggu. Aku sengaja bohong sama kamu. Ya biar kalian bisa berduaan. Sial! Mas Haidar nyebelin banget. Rutuk Oral. Permisi. Seorang pelayan wanita datang. Ia membawakan makanan yang dipesan Haidar untuk Oral dan Layem. Ia meletakkannya ke atas meja, ke hadapan Oral dan Layem. Silakan dinikmati, ucap si pelayan tersebut. Makasih ya, Mbak, balas Layem ramah. Pelayan itu pergi. Kini kembali hanya tinggal Oral dan Layem di bangku mereka. Glek. Layem menelan selaiva melihat makanan-makanan lezat di hadapannya. Perutnya pun terdengar keroncongan. Ia jarang sekali makan makanan seperti ini. Malah mungkin hampir tak pernah. Selama tinggal dengan Claudia, ia hanya diberi makanan sisa. Ketika Louis tak mau makanannya, baru makanan itu diberikan untuk Layem. Itu pun biasanya sudah tak layak untuk dimakan. Layem hampir mengambil makanan tersebut. Ia hampir menikmatinya. Brak. Tiba-tiba Oral beranjak berdiri. Ayo kita pulang, ajaknya. Hah? Pulang? Layem tertegun. Ya, ternyata suamiku tak jadi datang ke sini. Jadi mending sekarang kita pulang aja. Jelas Oral. Ayo. Oral mulai melangkah. Tunggu, Nyonya. Cegah Layem. Ada apa? Oral menengok ke arah Layem. Bolehkah saya membungkus makanan ini? Hah? Buat apa? Oral heran. Sayang makanannya, Nyonya. Kan, udah terlanjur dipesan. Lagian saya. Layem menghentikan ucapannya. Kamu kenapa? Saya lapar, Nyonya. Siang ini saya belum makan. Kluk. Perutnya berbunyi kembali. Dan terdengar oleh Oral. Haf. Oral menghela nafas. Ya sudah, kamu makanlah dulu. Aku akan menungguimu. Bibir Layem langsung melengkungkan senyum. Ia terduduk. Oral pun juga kembali terduduk. Makannya yang cepat, nggak pakai lama. Perintah Oral. Iya, Nyonya. Dengan gerakan cepat Layem segera menikmati makanannya. Maka tak sampai 15 menit, ia berhasil menghabiskannya. Nyonya nggak makan? Tanya Layem. Ia sambil mengelap bibirnya dengan tisu makan. Enggak. Jawab singkat Oral. Kenapa? Nggak apa-apa. Pasti ada alasannya dong. Kepo banget sih kamu. Maaf, Nyonya. Layem menggaruk-garuk kepalanya yang sebetulnya tak gatal. Kalau begitu, apa saya boleh membungkusnya? Kan, nggak dimakan Nyonya. Hah? Buat apa? Kamu kan udah makan. Kamu masih lapar. Itu bukan untuk saya, Nyonya. Tapi untuk kucing-kucing saya. Kucing! Oral mengernyitkan kening. Sebetulnya mereka bukan kucing-kucing saya sih, Nyonya. Mereka kucing-kucing jalanan. Hanya saja, kalau saya punya makanan, suka saya kasihkan ke mereka. Habisnya mereka sering kelaparan. Kasihan. Terang Layem. Oral sedikit tertegun. Tetapi hanya sesaat. Gak usah aneh-aneh lah. Ngapain kucing segala pakai kamu peduliin? Jadi nggak boleh ya, Nyonya? Enggak. Oh ya sudah, Nyonya. Layem langsung berwajah sendu walau ia paksakan untuk tersenyum. Dan Oral sedikit iba melihat ekspresi tersebut. Ah, sial. Kenapa aku jadi kasihan lihat ekspresi dia yang kayak gini? Batin Oral merutuk. Dan akhirnya, ya sudah, bungkus gi makanannya. Perintah Oral. Maksudnya? Layem kebingungan. Katanya mau kamu kasihkan ke kucing-kucing jalananmu itu. Jadi boleh, Nyonya?
Layam seketika girang. Ya! Layam segera memanggil pelayan untuk membantunya membungkus makanan yang harusnya untuk Oral. Setelah selesai, ia dan Oral pun meninggalkan restoran. Masuk ke mobil. Lalu melaju pergi melewati jalanan di sore hari ini. Kucing-kucingmu ada di mana? Tanya Oral sambil fokus mengemudikan mobilnya. Di Jalan Melati, Nyonya. Oral mengarahkan mobilnya menuju ke tempat yang dimaksud Layam. Begitu sampai, benar, di situ ada beberapa kucing-kucing liar yang berkeliaran. Kucing-kucing kotor yang sangat tak terawat. Nyonya mau ikut turun? Tanya Layam setelah mobil Oral berhenti di pinggiran jalan. Mau ngapain? Barangkali Nyonya mau ikut ngasih makan kucing-kucing itu. Layam menunjuk kucing-kucing yang dimaksud. Ogah! Jijik aku sama mereka. Apalagi kucing jalanan. Kotor, bau, dan pastinya penyakitan. Tolak Oral sambil menunjukkan ekspresi keangkuhan. Udah buruan sana, turun! Titahnya. Iya, Nyonya. Layam turun dari mobil. Ia menghampiri si kucing-kucing jalanan. Dan begitu melihat Layam, kucing-kucing itu pun berlari mendekat. Menunjukkan bahwa Layam sudah terbiasa dengan mereka. Sudah terbiasa memberi makan mereka. Pus, pus, pus. Panggil Layam ke kucing-kucing tersebut. Ia sambil menaruh makanan yang ia bawa. Agar si kucing bisa memakannya. Kucing-kucing itu tampak berebut. Sedang Layam seketika tersenyum melihat tingkah laku mereka. Duduk berjongkok sambil mengelus bulu-bulu mereka. Di sisi lain, Oral tanpa sadar memperhatikan apa yang tengah dilakukan Layam. Melihat pemandangan yang entah mengapa membuat hatinya begitu ternyuh. Ternyata nggak cuma parasnya aja yang tampan, tapi hatinya juga. Lari Oral. Tapi kemudian, aku ngapain muji-muji dia? Oral menyesal dengan apa yang diucapkannya baru saja. Ia menarik kembali kata-katanya. Tap, tap, tap. Layam berjalan mendekat. Ia kembali masuk ke dalam mobil. Kembali duduk di samping Oral. Udah selesai? Tanya Oral dengan suara datar. Udah, Nyonya. Jawab Layam. Oral segera menghidupkan mesin mobilnya kembali. Melaju pergi menuju ke arah pulang. Kalian udah pulang? Sapa Haidar begitu Oral dan Layam masuk ke dalam apartemen. Oral tak menjawab sapaan sang suami. Malahan ia menunjukkan wajah kesalnya. Hei, kamu kenapa, sayang? Haidar mendekat ke arah Oral. Ia melingkarkan tangannya untuk memeluk tubuh sang istri. Gak usah pura-pura gak tahu, deh, Mas. Ketus Oral. Kamu marah karena aku udah bohongin kamu? Karena ternyata aku gak ikut makan siang sama kalian? Oral malas menimpali. Ia hanya terus berwajah masam. Aku minta maaf, sayang. Aku ngelakuin itu kan demi kebaikan kamu juga. Biar kamu bisa berduaan sama Layam. Biar kalian bisa lebih akrab. Tapi kan harusnya kamu terus terang aja sama aku. Gak perlu pakai bohongin aku segala. Ya udah deh, lain kali aku akan terus terang sama kamu. Lain kali aku gak akan bohongin kamu lagi. Janji? Iya, janji. Kini giliran Oral yang merengkuh tubuh Haidar. Bahkan ia hampir mendaratkan ciumannya ke bibir sang suami. Melihat kejadian tersebut, Layam yang semula hanya berdiri terdiam memperhatikan mereka, langsung berusaha menghindar. Ia bermaksud pergi dari hadapan mereka. Ia tak mau mengganggu kegiatan mereka. Namun, Layam panggil menghentikan langkahnya. Ya, Pak. Layam terpaksa kembali melihat ke arah Haidar dan Oral. Kalau kamu udah selesai istirahat, kamu temui aku di ruang tengah ya. Aku ingin bicara sama kamu. Baik, Pak. Layam mengiyakan.
Setelah itu, ia pun melanjutkan langkahnya. Pergi menuju ke kamar tamu yang ada di apartemen ini. Kamar yang mulai semalam ia tempati. Dan entah sampai kapan ia akan tinggal di kamar tersebut. Layam masuk ke dalam. Ia beristirahat sejenak. Setelah itu, ia pun segera mandi. Karena sejak tadi ia begitu gerah, ia segera melakukan kegiatannya tersebut. Membersihkan diri, menggosok, dan mengguyur tubuhnya dengan air. Dan begitu selesai, tubuhnya terasa segar kembali. Layam melenggang keluar dari kamar mandi. Ia sudah mengenakan baju santai. T-shirt berpadu dengan celana pendek setinggi di atas dengkul. Setelah siap, ia bermaksud ingin segera menemui Haidar, seperti janjinya. Ia pun berjalan menuju ke pintu. Ia segera membuka pintu tersebut. "Mas, kamu mau bicara apa sih sama Bok itu?" tanya Orol. Kini ia sudah berada di ruang tengah bersama Haidar. "Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Mending sekarang kamu panggil dia aja, Gih. Suruh dia segera ke sini." "Kok aku? Ayolah. Cuma manggil dia doang kan? Sika." Orol berdecak sebal. Tetapi akhirnya tetap ia lakukan. Orol beranjak berdiri. Berjalan meninggalkan ruangan tengah untuk menuju ke kamar tamu. Setelah sampai, Orol hampir mengetuk pintu tersebut. Tetapi tiba-tiba, cekrek. Pintu sudah duluan terbuka. Orol terkejut. Karena kini sosok Layam berdiri tepat di hadapannya. Orol belum bisa berkata-kata. Ia masih terpaku akan sosok laki-laki remaja berwajah tampan tersebut. Sosok yang menurutnya semakin mempesona saat rambutnya terlihat basah seperti sekarang ini. "Nyonya kenapa kesini?" Pertanyaan Layam membuyarkan apa yang tengah dirasakan Orol. Itu, aku." Orol terbata menjawab pertanyaan Layam. "Aku disuruh suamiku untuk manggil kamu." "Oh, ini saya juga lagi mau ke sana kok, Nyonya," timpal Layam. "Ya udah, buruan." Mereka berdua berjalan beriringan, melangkah menuju ke ruang tengah. "Ayo, silakan duduk Layam," ucap Haidar begitu melihat kedatangan Layam dan Orol. "Iya, Pak." Layam patuh. Ia segera duduk di hadapan Haidar. Sedang Orol, ia duduk di samping suami yang sangat dicintainya tersebut. "Bapak mau bicara apa ya?" tanya Layam. "Aku ingin membicarakan tentang kerja sama kita." Mendengar jawaban Haidar, wajah Orol tiba-tiba memerah. Haidar beranjak berdiri. Rupanya demi ingin mengambil selembar kertas yang semula berada di sebuah meja yang ada di ruangan ini. Setelah itu, ia kembali duduk, lalu menyodorkan selembar kertas tersebut ke arah Layam. "Ini apa, Pak?" tanya Layam. "Itu surat perjanjian kerja sama kita. Bacalah." Layam menerimanya, dan ia benar-benar membacanya. Surat perjanjian itu berisi apa yang harus Layam lakukan selama kerja sama mereka berlangsung. Di antaranya, ia harus memberikan nafkah batin untuk Orol, layaknya seorang suami kepada istri. Ia harus memperlakukan Orol sebaik mungkin. Dalam berhubungan tak boleh ada pemaksaan, ada kekerasan, juga tak boleh ada penyimpangan. Dia harus bisa membuat Orol hamil dalam waktu dekat ini. Dan jika sudah berhasil, kerjasama pun selesai. Layam diwajibkan untuk pergi dari kehidupan mereka. Layam dilarang membeberkan perjanjian mereka kepada orang lain atau pada pihak ketiga. Karena kerjasama mereka bersifat rahasia. Dan jika Layam melanggar salah satu atau beberapa syarat-syarat yang diajukan Haidar, Layam akan dikenakan sanksi yang sangat berat. "Gimana? Apa kamu setuju dengan syarat-syarat yang harus kamu patuhi ini?" tanya Haidar begitu Layam selesai membacanya. "Iya, Pak. Saya setuju," jawab mantap Layam. "Kalau begitu tanda tanganlah di sini."
Haidar menunjuk bagian yang harus ditandatangani Layem. Layem patuh. Ia segera melakukannya. Setelah selesai, Haidar tampak lega. Begitupun dengan Layem. Oh ya, aku akan memberikanmu uang muka terlebih dahulu. Nanti setiap bulan aku juga akan membayarmu. Dan jika tugasmu berhasil, aku akan memberikan bonus yang besar untuk kamu. Layem tersenyum girang. Apalagi saat Haidar menyodorkan uang yang lumayan banyak ke arahnya. Terimalah, ucap Haidar. Makasih, Pak. Terima kasih banyak. Layem segera menerimanya. Langsung memasukkannya ke dalam kantong celana yang dikenakannya. Setelah itu, brak. Ia beranjak berdiri. Lalu, setit. Tiba-tiba ia meraih pergelangan tangan Orol. Ia menariknya. Hingga Orol jadi berdiri seperti dirinya. Kamu ngapain? Orol kebingungan. Ayo kita Kak, Win, Nyonya. Aku akan memberikan nafkah batin untuk Nyonya. Aku jamin Nyonya akan langsung hamil.